ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Wusta, dengan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini dengan niatan kita, insyaallah tetap pada hati kita niat untuk menuntut ilmu, menambahkan pemahaman bagi kita tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat datangnya kita ke sini sebagai orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang ingin mendapatkan satu pemahaman dalam agama, menginginkan mendapat satu pemahaman dalam agama, padahal ketika seseorang paham perkara dalam agama ini, inilah tanda dia akan diberi kebaikan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baginya kebaikan, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Maka jika antum sekalian datang ke sini dalam rangka ingin belajar, ingin tambah paham, berarti sama saja antum menginginkan kebaikan pada diri antum sekalian. Kita patut bersyukur kepada Allah akan hal ini, karena tidak semua orang digerakkan untuk duduk di majelis ilmu. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin lebih sehat dari kita, atau mungkin lebih memiliki keluangan waktu, atau bahkan memiliki fasilitas kendaraan yang lebih bagus dari kendaraan kita. Namun mereka tidak digerakkan oleh Allah untuk mendatangi majelis ilmu. Mereka lebih memilih majelis-majelis yang lain. Hadirin semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau,
dan kepada para pengikut sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab pertama dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Setelah kemarin kita baca muqaddimah yang ditulis oleh muallif, oleh pengarang kitab ini, kita masuk pada bab pertama, yaitu Kitabut Thaharah. Kenapa setiap kita membaca kitab fikih selalu didahului dengan pembahasan thaharah? Kenapa alasannya? Setiap kita membaca kitab fikih selalu didahului dengan pembahasan thaharah. Kenapa? Karena thaharah ini merupakan syarat sahnya sholat. Yang sholat itu ibadah yang harus dilakukan pertama kali setelah kita bersyahadat. Dalam rukun Islam kan begitu. Ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Setelah syahadat, maka ibadah yang dikerjakan setelah syahadat pertama adalah sholat. Dan sholat tidak akan sah kecuali dengan toharoh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak akan diterima sholat kecuali dengan bersuci. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Sehingga di dalam kitab fikih pertama kali yang dibahas biasanya tentang thaharah. Makanya di sini kita baca Kitabut Thaharah, kitab yang membahas tentang thaharah. At-thaharatu lughatan, thaharah menurut bahasa, an-nadhafatu wan nazahatu minal ahdas. Thaharah menurut bahasa adalah bersih dan suci dari hadas-hadas. Wastilahan, dan thaharah secara istilah syar'i yaitu raf'ul hadasi au izalatun najas. Secara istilah thaharah itu adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, au izalatun najas, atau menghilangkan najis. Sekarang saya tanya, apa itu hadas, apa itu najis? Ada yang tahu? Apa itu hadas, apa itu najis? Angkat tangan yang tahu. Nanti hadiahnya minta sama Faris. Air 1 galon. Gratis. Apa itu hadas, apa itu najis? Tahu enggak? Kita sering kan mendengar hadas, kita sering mendengar najis. Apa itu hadas, apa itu najis? Ada yang tahu? Apa? Hadas membatalkan wudu. Najis tidak membatalkan wudu. Hadas membatalkan wudu, najis tidak membatalkan wudu. Ada yang lebih tepat nggak? Apa itu hadas, apa itu najis? Kita tiap hari kan, oh itu najis, awas. Apa itu najis? Hadas itu adalah satu keadaan yang menghalangi kita untuk sholat dan tawaf. Satu keadaan. Dia bukan zat tapi keadaan. Walaupun hadas kadang-kadang berhubungan dengan najis. Orang berak, maka tahinya itu adalah najis. Orang yang berak adalah berhadas. Namun kadang-kadang tidak berhubungan dengan najis. Orang tidur itu berhadas, walaupun dia tidak mengeluarkan najis. Sedangkan najis, inilah yang akan kita bahas nanti di sini. Apa itu najis? Hadas adalah satu keadaan yang menghalangi kita untuk sholat dan tawaf. Ada juga ulama yang mengatakan hadas adalah
satu keadaan yang menghalangi kita untuk sholat. Ini ulama yang berpendapat bahwasanya tawaf itu tidak perlu wudu. Tapi kalau ada ulama yang berpendapat tawaf itu wajib wudu, maka mereka mengatakan hadas adalah satu keadaan yang menghalangi seseorang untuk sholat dan tawaf. Ya. Kemudian kita masuk kepada bab pertama, babul miyah, bab air. Ya. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam air. Kullu ma'in nazala minas sama'i au kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, fahuwa tahurun, maka air itu suci. Liqaulihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Jadi air yang turun dari langit suci, air hujan suci, salju suci, ya, air yang turun dari langit suci. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita baca. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri tentang air laut. Wat tahuru ma'uhu hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Halal bangkainya yang dimaksud adalah bangkai binatang laut asli. Ya, bangkai ikan, bangkai penyu, bangkai apa? Ya, ikan duyung misalnya ya. Halal. Ya. Bangkai binatang asli laut. Kalau ada kambing kecemplung laut mati, halal enggak? Haram, ya, haram. Ya, jangan ini sayang nih kambing ini gemuk, dan nyemplung laut mati, katanya bangkainya laut itu halal gitu ya. Bukan. Nah, halal itu binatang asli laut. Ya, jadi air laut itu suci dan halal bangkainya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri, dan juga berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air sumur. Innal ma'a tahurun, sesungguhnya airnya suci, la yunajjisuhu syai'an, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Nasai. Wa huwa baqin ala tuhuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun malam yahruj an itlaqihi. Dan air itu tetap baqin, tetap atas kesuciannya. Air itu tetap atas kesuciannya, dia tetap suci. Wa in khalatahu syai'un, walaupun masuk ke dalamnya sesuatu, tahirun, yang suci, malam yahruj an itlaqihi, selagi air itu tidak keluar dari kemutlakannya. Jadi ada air, dia kemasukan benda suci, bukan benda najis. Benda suci contohnya garam, gula, pewarna. Kemasukan benda-benda suci, dia tetap suci dan mensucikan selagi tidak keluar dari batas kemutlakannya. Kemutlakan air dilihat dari apanya? Bau, rasa, dan warnanya. Bau, rasa, dan warna. Selagi tiganya ini tidak berubah, dia tetap suci dan mensucikan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, linniswatil lati kumna bitajhizi ibnatihi. Nabi bersabda kepada para wanita yang mereka mengurus jenazah anaknya ketika anak Nabi meninggal, ya, iksilnaha salasan, mandikanlah dia 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aksara min dzalik, atau lebih banyak dari itu, in ra'aitunna, jika engkau melihatnya, atau melihat itu lebih baik, bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara, waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah pada
basuhan yang terakhir, siraman yang terakhir, kafuron, kapur barus, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur barus. Nah, jadi kalau kita dulu pada waktu SMP saya masih ingat, air itu kalau kemasukan benda suci nanti hukumnya menjadi dua. Kalau tidak berubah kemutlakannya, dia tetap suci dan mensucikan. Air 1 gentong, kemasukan garam 1 jumput, berubah enggak? Enggak berubah. Dia tetap suci dan mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika air kemasukan benda suci tapi berubah kemutlakannya. Air itu suci tapi tidak mensucikan. Antum punya air 1 gelas, dimasuki gula 1 sendok. Berubah enggak? Berubah. Enggak boleh untuk wudhu. Enggak boleh untuk wudhu. Antum wudhu pakai air kopi, enggak boleh. Cebok pakai air sirup, enggak boleh. Ya, itu udah enggak bisa mensucikan. Malam-malam antum bangun mau ke sumur, enggak berani, adanya air sisa kopi untuk cebok. Ya, bangun-bangun dikeroyok semut. Ya, suci tapi tidak mensucikan. Ya, jadi air jika kemasukan benda suci, hukumnya menjadi 2. Kalau berubah kemutlakannya, dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau tidak berubah, dia tetap suci dan mensucikan. Kemudian, wala yuhkamu binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha, dan tidak boleh menghukumi najisnya air. Meskipun masuk ke dalam air itu najis, masuk kepadanya najis, illa idza taghayyara biha, kecuali najis itu merubahnya. Jadi ada air kemasukan benda najis, tidak boleh kita hukumi najis, tidak boleh, kecuali najis itu merubahnya. Jadi kalau air itu berubah setelah kemasukan najis, apakah berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, baru air itu adalah kita hukumi air najis. Tidak boleh untuk dia tidak suci dan tidak mensucikan. Tapi selagi tidak berubah, ya, selagi tidak berubah, antum punya air 1 gentong, kemasukan najis sedikit. Ya, kemasukan najis sedikit. Ada cicak berak, kecil kan itu, jatuh di air antum yang segentong itu, tidak berubah bau, rasa dan warnanya, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau berubah, antum nyimpen air 1 gentong, malamnya ada cicak bercanda, digigit 1 jatuh mati di situ. Jadi bau, mungkin bau bangke, atau warnanya jadi coklat, atau rasanya jadi rasa cicak misalnya. Pas antum wudu, kok rasanya kayak cicak? Ternyata ada cicak mati di bawah gitu ya. Berubah karena bangkai cicak itu, maka menjadi najis. Maka sama seperti tadi, kalau air kemasukan benda suci menjadi 2 hukumnya. Air yang kemasukan najis pun seperti itu. Air yang kemasukan najis maka hukumnya pun menjadi 2. Kalau najis itu tidak merubah air, kemutlakan air tidak berubah, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tapi kalau najis itu merubahnya, air itu menjadi air najis. Maka kita tidak boleh menghukumi air kemasukan najis langsung kita katakan najis, tidak. Kita lihat dulu. Jika dia berubah, idza taghayyara biha, illa idza taghayyara biha, kecuali najis itu merubahnya. Li hadisi Abi Sa'id, sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id qala, dia berkata, qila ya Rasulullah, ditanya, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah, ya, apakah kami boleh berwudu dari sumur Buda'ah?
wa hiya bi'run yulqa fihal hiyat. Ya, padahal sumur Budoah itu sumur yang masuk ke dalamnya darah haid, waluhumul kilab dan daging anjing, wannatan dan kotoran-kotoran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ma'u tahurun la yunajjisu syai'an, airnya suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu pun. Ini hadis sahih ya. Disebutkan di sini, ada penjelasan di sini bahwasanya ini menceritakan tentang keadaan sumur Budoah tadi ya. Makna qaulihi yulqa fiha, bahwasanya masuk ke dalamnya, anna bi'rul kanat bimasili min ba'dil awdiyatil lati yuhmalu ayyanzila fiha ahlul badiyah, ya, ahlul badiyah, wa tutsla tilkal qaduratu bi afniyati manazilihim, dan seterusnya ya. Di sini disebutkan bahwasanya sumur Budoah itu ya, adalah sumur yang mengalir ke dalam sumur itu ya, air dari sebuah lembah yang biasa lembah itu disinggahi, di sekeliling lembah itu ditinggali oleh penduduk pedalaman, oleh orang-orang Arab Badui, ya, orang pedalaman yang mereka itu suka membuang kotoran-kotoran dari tempat tinggalnya di bawah, dibuang ke sumur itu. Ya, namun ya, sabda Rasulullah di sini menunjukkan bahwasanya sumur ini tidak berubah dengan najis-najis yang mereka buang, tidak berubah. Kalau kita membicarakan kata bi'run ya, jangan dibayangkan sumur kayak punya kita itu kecil gitu ya. Ya, sumur Badr apa itu bukan kecil, besar sumurnya. Ya, sumur kayak apa kalau kita ya, sendang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selagi air itu tidak berubah karena najis yang masuk ke dalamnya, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Kemudian setelah itu kita masuk kepada bab-bab najis. Kalau tadi air, sekarang bab tentang najis-najis. Babun najasat, bab tentang najis-najis. An-najasatu jam'u najasah. An-najasat itu jamak dari najasah. Ya. Satunya najasah, jamaknya najasat. Wahya kullu syai'in yastaghdiruhu ahlu taba'i salimah. Yang dimaksud dengan najis ialah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang yang bertabiat selamat, bertabiat baik. Wa yatahaffadzuna anhu, dan menjaga darinya. Wa yaksiluna siyaba idza asabahum, dan dianjurkan mencuci baju jika terkena najis tersebut. Kal adrati wal baul, seperti tinja dan kencing. Ada juga dalam kitab lain disebutkan najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Ya. Najis itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Karena kadang-kadang sesuatu itu dianggap kotor oleh manusia, tetapi syariat tidak menganggap itu bukan najis. Manusia mengatakan itu kotor, tapi syariat mengatakan itu tidak kotor, tidak najis. Contohnya, antum mau Jumatan, dari rumah sudah mandi, sisiran, ganteng, pakai baju putih, pakai sarung baru, lewat di pinggir jalan habis hujan. Ada mobil ya, lewat di atas air, antum kesiram. Najis enggak? Najis enggak? Hah? Enggak najis.
meskipun lumpur, itu tidak najis. Ya. Begitu juga mungkin dalam pandangan orang bersih, tapi menurut syariat itu najis. Contohnya liur anjing. Antum habis makan enak pakai piring, piringnya lupa nggak dibawa masuk, ditaruh di teras. Malah pagi-paginya, kebetulan udah bersih dipakai lagi, gitu. Najis, meskipun mengkilap, karena dijilati anjing, ya kan? Tapi itu najis, gitu. Jadi kotor menurut syariat. Kemudian wal aslu fil asya'i al ibahah wat tahura. Asal dari segala sesuatu itu. Maka jika dia bisa mengemukakan dalil tentang najisnya barang itu, sesuatu itu, maka demikian dia najis. Fa'in ajaza anhu. Tetapi jika dia tidak bisa mendatangkan dalil atasnya, dia menyebutkan suatu itu najis, tapi nggak bisa mendatangkan dalilnya. Au jaa bima la taqumu bihil hujjah, atau dia membawa dengan membawa sesuatu dianggap najis, dikatakan najis, dia membawanya tanpa tegak di atas hujah, tanpa tegak di atas dalil, fal wajibu alainal wuqufu ala ma yaqtadil aslu wal bararah. Maka wajib atas kita berpegang kepada apa-apa yang ditunjukkan pada asalnya, yaitu segala sesuatu itu suci. Wal bara'ah, sesungguhnya ketetapan hukum, menetapkan hukum sesuatu itu najis, sesuatu itu tidak najis misalnya. Menetapkan hukum najisnya sesuatu, bahasa hukum ini najis, benda ini najis, itu hukum yang membebani umum. Gak bisa ini najis untuk ana, yang antum terserah gak najis juga gak apa-apa, gak boleh. Kalau dikatakan ini najis, maka untuk semua orang najis. Tidak bisa hanya bagi orang, misalnya saya jijik terhadap sesuatu, saya jijik terhadap ingus misalnya, kemudian saya kena, ini najis ini. Tegak padanya hujjah. Hati-hati kita menajiskan sesuatu. Sama juga dengan mengharamkan sesuatu. Ini haram, hati-hati. Karena asal segala sesuatu itu boleh dan halal. Maka untuk menajiskan sesuatu perlu dalil. Perlu didatangkan hujjah. Antum mengatakan ini najis, harus membawa hujjah. Kalau antum tidak bisa membawa hujjah, maka ini kembali pada hukum asalnya, yaitu boleh dan suci. Ini tidak najis. Ini sebenarnya mengajak kita untuk berhati-hati. Jangan mudah mengatakan sesuatu itu tanpa dalil, hatta mengatakan sesuatu itu najis. Tapi sekarang ini orang ini gampang sekali mengatakan itu haram, itu tidak haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini perlu dalil. Jangan sampai kita berbicara halal dan haram ngawur sehingga kita berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Sebagaimana juga menajiskan sesuatu dan tidak menajiskan. Wa mimma qamat dalilu ala najasatihi, dan di antara apa-apa yang tegak di atas dalil atas najisnya. Di sini akan disebutkan beberapa benda, beberapa zat yang najis dan tegak di atas dalil. Yang pertama dan kedua, baulul adami wa ghaituhu. Kencing anak Adam, kencing manusia adami, kencing manusia dan kotorannya. Nomor 1 kencing manusia, nomor 2 kotorannya. Itu najis. Dalilnya mana? Amal ghaitu, adapun
tentang najisnya tahi, tahi manusia. Hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa innat turaba lahu tahurun." Jika menginjak salah seorang dari kalian menginjak tai dengan sandalnya, maka tanah menjadi pensucinya. Nanti pada hadis lain disebutkan dia menggosok-gosokkannya di tanah. Ya. Maka sandal itu menjadi suci. Sehingga sesuatu yang diperintahkan, bahkan diperintahkan Nabi untuk membersihkannya, Rasulullah tunjukkan cara membersihkannya, berarti sesuatu itu najis. Kalau zaman dahulu masjid Rasulullah itu bukan seperti ini, ya, bukan pakai keramik begini, bukan pakai karpet ya, tapi tanah, kerikil gitu, pasir. Sehingga para sahabat kalau sholat itu memakai sendal. Hingga pernah suatu hari Rasulullah sholat, tiba-tiba Rasulullah melepas sendalnya. Para sahabat pun melihat Rasulullah melepas sendal, para sahabat ikut-ikutan melepas sendal. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, "Kenapa kalian melepas sendal-sendal kalian?" Para sahabat mengatakan, "Iya, kami melihat Anda melepas sendal, kami pun ikut-ikutan." Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwasanya pada sendalku itu ada kotoran." Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kalian di antara kalian hendak ke masjid, maka baliklah sandalnya. Maka jika ada kotorannya, gosokkanlah ke tanah, maka dia telah menjadi suci." Maka itu cara mensucikannya. Ya. Seperti itu. Nah, jadi yang diperintahkan berarti sesuatu itu adalah najis. Wa ammal baulu, dan adapun najisnya kencing, fali hadisi Anas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, anna a'rabiyan bala fil masjid, sesungguhnya ada seorang Arab berdiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu, biarkan dia, wala tujrimuhu, dan janganlah engkau memutus kencingnya. Janganlah engkau menghentikannya. Qala, kemudian Anas berkata, "Falamma faragha," ketika Arab itu sudah selesai kencing, da'a bidalwin mimma, maka Nabi meminta setimba air. Fasabbahu alaihi, maka Nabi pun menyiramkan di atas kencing tersebut. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya pernah dulu waktu ceramah yang diisi oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tahun berapa anak lupa ya, ketika anak pas di Jogja, pas ada daurah beliau, anak ikut, beliau menjelaskan panjang lebar tentang hadis ini. Hadis ini sebenarnya panjang ya. Ketika itu Nabi sedang duduk-duduk dan para sahabatnya, tiba-tiba ada orang Arab datang langsung kencing. Para sahabat sebagian marah. Para sahabat itu untuk kencingnya menarik dia. Yang pertama hikmahnya biar najis itu terkumpul satu tempat. Kalau dia kencing, maka kencingnya akan terkumpul di satu tempat. Coba kalau ditarik gimana? Kencingnya akan kemana-mana. Kencingnya akan kemana-mana. Kemudian juga dari sisi kesehatan,
Setelah kencing Rasulullah mendekati memanggil badui ini dan mengatakan sesungguhnya masjid ini bukan tempat buang hajat. Masjid hanyalah tempat untuk menyembah Allah. Dinasihati dengan lemah lembut oleh Rasulullah. Karena kelemah lembutan Rasulullah sampai badui ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, berilah kebaikan kepadaku dan Muhammad saja dan jangan yang lain. Sampai berdoa seperti itu. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja dan jangan yang lain. Saking lemah lembutnya Rasulullah. Kita semestinya berdakwah sama orang yang belum paham itu seperti itu. Jangan main, ya, orang tidak tahu langsung kita bodoh-bodohkan, kita marahi dan sebagainya. Tidak. Ini ya, kita kembali kepada ini. Nah, di sini yang menjadi, ya, dijadikan dalil oleh Syekh penulis kitab ini, di mana Rasulullah meminta setimba air kemudian menyiramkan di atas kencing tersebut agar kencing tersebut hilang. Ini menunjukkan ketika perbuatan Rasulullah menyiram kencing itu menunjukkan kencing itu adalah najis dan harus dibersihkan. Ya, itu nomor 1 dan kedua. Yang ketiga dan keempat, al-madhi wal wadhi. Al-madhyu wal wadhi. Yang ketiga madhi, yang keempat wadhi. Amal madhyu, madhi, apa madhi itu? Ya, antum kadang keluar madhi nggak tahu madhi itu apa? Ya, saya yakin antum pernah keluarkan. Amal madhyu, adapun madhi, fahuwa ma'un abyad raqiqun lazijun yahruju indal syahwat la bisyahwatin wala dafakin wala, bening halus lengket, yahruju indas syahwat, ya, keluar, air itu keluar ketika bergejolak syahwat. Ketika syahwat bergejolak, maka air itu keluar, ya, keluar. La bisyahwatin, akan tetapi tidak keluar bersamaan dengan syahwat. Wala dafakin, dan tidak muncerat, tidak memancar. Ya. Wala yakubu futurun, dan dia tidak menyebabkan loyo, tidak menyebabkan lemes. Beda dengan mani, ya. Kalau mani keluarnya bersamaan dengan syahwat, memuncerat dan bikin lemes. Tapi kalau wadhi tidak. Ya, kalau madhi tidak. Madhi ini keluarnya karena syahwat. Ya, karena syahwat. Mungkin antum melihat sesuatu atau antum digoda sama istri antum, kemudian muncul syahwatnya, kemudian keluar itu madhi. Nah, yang jomblo belum tahu ini gimana nih ya. Paham ya? Paham ya? Belum. Jangan jomblo itu keras, katakan aja ya non garwa, ya, belum punya istri, ya, tunagarwa. Dia keluar karena syahwat tapi tidak bersamaan dengan syahwat dan tidak memancar. Dan madhi wala yaqubuhu futurun, dia tidak menyebabkan lemes, tidak menyebabkan loyo. Warubbama, bahkan kadang-kadang, ya, la yuhassu, tidak merasa bihurujihi. Orang yang mengeluarkan itu tidak merasa kalau mengeluarkan madhi. Wa yakunu dzalika lirrajul wal mar'ah, yang demikian ini bisa dialami oleh laki-laki maupun wanita. Wa huwa najis, dan madhi itu hukumnya najis. Walihada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya yang menyebutkan tentang an as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi, dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Nabi karena kedudukan anaknya. Maksudnya karena anaknya adalah istriku. Siapa? Fatimah. Ya, jadi Ali malu menanyakan kepada Rasulullah karena dia itu menantunya Rasulullah SAW. Fa'amartul Miqdad, maka aku memerintahkan Miqdad
Ibnul Aswad fasaluhu, untuk menanyakan kepada beliau. Maka beliau bertanya, Mikdad bertanya kepada Nabi SAW, faqal, maka Nabi menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini sisi pendalilannya ketika Rasulullah memerintahkan yaghsilu dzakarahu, cucilah kemaluannya, hendaknya dia mencuci kemaluannya. Ini menunjukkan madhi itu harus dicuci. Dan sesuatu yang Rasulullah memerintahkan untuk mencuci itu hukumnya najis. Madhi itu najis, ya, harus dibersihkan. Jam berapa Pak Aris? Sampai jam berapa? Iya toh. Biasanya jam 9 ya. Wa ammal wadhu, adapun wadhi, kalau tadi madhi, ini wadhi. Fa huwa ma'un abyad tahinun yahruju ba'dal baul. Madhi itu adalah air yang putih, agak kental dan keluar setelah kencing. Wa huwa najisun, dan madhi itu wadhi itu najis. An Ibni Abbas qol, dari Ibnu Abbas dia berkata, al maniyu wal wadyu wal madyu, adapun mani, wadhi dan madhi. Amal maniyu fa huwa alladhi minhul ghusl, adapun mani dia itu menyebadzakiraka, atau kemaluanmu, wa tawadda, dan berwudulah wudu akalis salat, sebagaimana wudumu ketika hendak mengerjakan salat. Jadi madhi dan wadhi itu najis. Ya. Itu yang ketiga dan keempat. Yang kelima, rawathu ma la yukalu lahmuhu. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Maksudnya kotoran hewan yang haram dagingnya, maka kotorannya najis. Binatang kotorannya najis. Ya, kotoran anjing, kotoran babi itu najis. An Abdullah qol, dari Abdullah dia berkata, aradan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yatabarraza. Nabi SAW ingin buang air besar, maka aku pun membawakan untuk beliau 2 buah batu dan 1 kotoran keledai. Jadi Abdullah membawa 2 buah batu dan 1 keping kotoran keledai yang kering. Fa'amsakal hajaraini, maka beliau Nabi SAW mengambil 2 buah batu, watarohar rausah, dan melemparkan kotoran keledai itu. Ya. Waqal, dan Nabi bersabda, hiya rijsun, ini kotor. Ya. Jadi perkataan beliau ketika melempar tai keledai kering itu dan mengatakan ini kotor, menunjukkan tai keledai itu najis. Ya, najis. Kemudian yang keenam, damul haid, darah haid. An Asma binti Abi Bakrin, dari Asma anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ya, qalat, semoga Allah meridhai Asma dan Abu Bakar, kan faqala, maka Nabi bersabda, tahuttuhu summa takrusuhu, hendaklah dia menggosoknya, summa takrusuhu, kemudian mengeriknya, bilma, dengan air, summa tandahuhu, kemudian membilasnya, summa tusalli fihi, kemudian dia sholat dengannya. Nah, ini perintah Nabi untuk
membersihkan baju yang kena darah haid. Bahkan caranya disebutkan, digosok, dikerik, dibilas dengan air. Darah haid itu najis. Ya, darah haid itu najis. Yang ketujuh, najis yang tegak di atas dalil apa yang ketujuh? Lu'abul kalbi, air liur anjing, jilatan anjing. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada wadah bejana dijilat anjing, maka dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah, baru dicuci dengan air. Maka di sini Rasulullah memerintahkan, bahkan mengajarkan cara mencuci bejana yang dijilat oleh anjing. Dengan cara tersebut menunjukkan jilatan anjing atau liur anjing itu najis. Saya pernah membaca buku, saya lupa penulisnya, cuma ada terjemahan judulnya Sains Al-Quran. Nanti bisa dicari. Saya pernah lihat, baca di situ ada seorang yang masuk Islam gara-gara, ini seorang dokter di India ya, di buku itu. Seorang masuk Islam gara-gara meneliti liur anjing gitu. Jadi dia ingin membuktikan dan ingin membuktikan kebenaran perkataan Muhammad. Di situ yang dimasukkan dalam buku itu termasuk kisah dia meneliti jilatan anjing. Jadi dia menyiapkan 3 buah piring yang diisi makanan anjing. Kemudian didatangkan anjing untuk makan. Anjing itu makan. Ya, piring itu dijilat-jilat. Setelah itu piring itu dibawa, diteliti seperti hadis ini. Dicuci 7 kali, yang pertama pakai tanah. Setelah itu dilihat lagi pakai mikroskop. Yang dicuci pakai air saja, ini bakterinya masih banyak. Yang dicuci pakai sabun, bakterinya berkurang sedikit. Dan yang dicuci pakai cara Rasulullah, ini bakterinya bersih. Dengan sebab itu dia menyatakan masuk Islam. Ya, dahsyat memang ya, Rasulullah zaman itu Rasulullah nggak punya mikroskop, nggak punya. Tapi tahu, belum pernah ada riwayat Rasulullah nenteng mikroskop kan? Abu Bakar bawa mikroskop nggak pernah, tapi kok tahu inilah, bahwasanya Rasulullah berkata-kata. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah tahu kalau jilatan anjing itu bersihnya dengan cara seperti ini. Kalau lalat jatuh ke minuman salah seorang dari kalian, dicelupkan kemudian dibuang, karena salah satu sayapnya ada penyakitnya, salah satu sayapnya ada penawarnya. Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terputus nafasnya, ya. Disembelih maksudnya ya. Disembelih tidak secara syar'i, maka dia najis. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dzubighal ihab faqad tahura." Jika disamak, al-ihab itu kulit binatang bangkai. Kerbau mati tanpa disembelih. Ya, kulitnya boleh diambil tapi disamak dulu. Sapi yang aslinya binatang itu binatang halal kemudian mati tanpa disembelih dengan syar'i, dia menjadi bangkai. Namun kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak. Idza dzubigo, jika disamak al-ihab kulit bangkai itu, faqad tahura, maka dia menjadi suci. Maka sebelum disamak dia hukumnya najis, sehingga bangkai itu hukumnya najis. Ingat ya, di sini idza dzubigo al-ihab, jika disamak kulit bangkai, ini bangkai dari binatang yang aslinya binatang itu halal kemudian mati. Kalau kulit babi gimana? Kulit babi gimana? Ya najis. Kulit anjing gak boleh juga. Jangan dipakai, ini dalilnya untuk kulit babi ya.
Al-ihab di sini disebutkan jildul maitah. Yang dimaksud ilhab itu kulit bangkai. Maka najis, tapi kalau disamak dia menjadi suci. Sisi pendalilannya ketika Rasulullah mengatakan idza dubigha al-ihab faqad tahura, jika disamak kulit bangkai itu maka menjadi suci. Bahwasanya sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. Ya. Kita lanjutkan sedikit, ini kurang sedikit Pak Reza. Wa yustasna min dzalik, dan dikecualikan dari hal ini dalam najisnya bangkai ini, dikecualikan artinya ada bangkai yang tidak najis. Bangkai apa itu? Yang dihalalkan untukku 2 bangkai dan 2 darah. Amal maitatani, adapun 2 bangkai yang halal yaitu falhutu wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Amad damani, adapun 2 darah, al kabid wat tuhal. Kabid itu adalah hati, tuhal itu adalah limpa. Hati dan limpa. Ya. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lain. Kemudian yang kedua, maitatu ma la dama lahu sailun, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, itu tidak najis. Ya, bangkai jangkrik, bangkai kalajengking yang darahnya tidak mengalir, bangkai capung, bangkai kupu-kupu tidak najis. Ya, kadzubab seperti lalat, bangkai lalat enggak najis. Antum nginjak lalat mati enggak najis. Wan naml dan semut, wan nahl dan lebah, wan nahwi dzalik dan yang selainnya. Ya. Beliau menggunakan dalil hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum," jika jatuh seekor lalat pada minuman salah seorang dari kalian, pada wadah salah seorang dari kalian, fal yakmishu kullah, maka celupkanlah seluruhnya. Summa liat rohhu, kemudian lemparkanlah lalat itu. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencelupkan, dibuang lalatnya, minumannya diminum. Menunjukkan bangkai lalat itu tidak najis. Pengecualian yang ketiga, azmul maitah, tulang bangkai, wa qarnuha dan tanduknya, wa dhufruha dan kukunya, wa sya'ruha dan rambutnya, dan warishuha dan bulu-bulunya. Kullu dzalika thahirun, semuanya itu suci. Tanduk sapi mati tanpa disembelih, tanduknya boleh dipakai, tulangnya boleh, ya, tulangnya boleh. Wukufu alal asli wa huwa thaharah, ini kembali kepada asalnya dan dia itu adalah suci. Ya. Ada juga hadis di sini walima rawahul Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari ta'liqan, qala, dia berkata, wa qala Zuhair, berkata Az-Zuhri, bukan Zuhair ya, wa qala Zuhri, berkata Az-Zuhri fi idhamil mauta, tentang tulang bangkai, nahwal fil, sebagaimana bangkai gajah, wa ghairihi dan yang selainnya. Dia mengatakan, adraktu nasan, aku mendapati para sahabat, ya, mendapati manusia, min salafil ulama, dari ulama-ulama salaf, yamtashituna biha, bersisir dari tulang bangkai, wayatahinuna fiha, dan menyimpan minyak rambut padanya. La yarawna bihi ba'sa, dan tidaklah aku melihat pada hal ini ya, tidak apa-apa. Sehingga memanfaatkan tulang bangkai, ya, rambutnya, kukunya, maka tidak mengapa. Yang terakhir waqala Hammad, dan berkata Al-Hammad, ya, berkata Hammad, la ba'sa birisil mayit, ya, tidak apa-apa menggunakan bulu-bulu bangkai.
Ya, selesai tentang benda-benda najis yang ada dalilnya, dan insya Allah pertemuan ke depan kita akan manfaatkan untuk membahas bagaimana cara membersihkan najis. Karena syariat kita ketika menunjukkan satu benda ini najis, maka syariat kita juga menunjukkan bagaimana cara mencucinya. Ya, ketika syariat menunjukkan ini loh najis, syariat juga menunjukkan bagaimana cara mensucikannya. Dan yang terkait dengan perkara-perkara cara mensucikan. Bagaimana kalau darah haid sudah dicuci masih ada bekasnya, hukumnya seperti apa? Ya, itu syariat menunjukkannya. Bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ya, Afan ada bonus biasanya jam 9 selesai ya. Ini ada bonus agak mundur. Afan ya, dan kita akhiri wa ila akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin.